Selamat pagi anak-anak. Hari ini Senin yang pertama bagian informatika kelas 7D ya. Sebelum kita belajar, mangga sok siapkeun heula UKM-na. Berdoa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekarang kita absen dulu kehadiran. Kelas 7D hari Senin. Hari ini yang tidak masuk sekolah siapa? Deris. Nah, tanggal 4 bulan 8. Deris mana? Deris sakit. Terus? Siapa? Fatir. Muhammad Fatir. Kenapa? Atep Dion kenapa? Muriang. Siapa lagi? Rifa Amelia kenapa? Sakit. Nadia Haura sakit juga. Terus Nadia ini kemarin sekolah nggak Jumat? Kok Senin kemarin sakit, sekarang sakit lagi. 1, 2, 3, 4, 5 orang yang tidak hadir. Oke, terima kasih. Oke, baik anak-anakku semuanya, hari ini kita akan belajar lagi informatika ya. Minggu kemarin sekilas kita sudah berbicara ngobrol tentang informatika. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan mempelajari namanya berpikir komputasional atau mengenal berpikir komputasional ya. Di sini berpikir komputasional itu merupakan suatu hal yang penting di era saat ini. Kenapa? Karena dengan berpikir komputasional kita bisa terbantukan dalam menyelesaikan masalah secara sistematis dan komputasi. Kalian pernah punya masalah? Pernah? Masalah kecil? Besar, sebesar apa sih masalah kalian? Masalah kecil. Oke, lihat ya. Coba perhatikan layar di depan. Nih. Ini ada sebuah masalah. Yang ada dua masalah ya. Yang pertama mengklasifikasikan hewan, yang kedua mengklasifikasikan jenis sampah. Coba siapa yang mau mencoba menyelesaikan masalah yang ini? Oke, sini ke depan. Apa-apa, sini. Ini mengklasifikasikan hewan berdasarkan habitatnya. Coba Adek, kamu klasifikasikan masalah di depan. Hewan di darat, kolom di darat. Hewan di darat, tupai. Ya.
Kemudian hewan di air, ya, kepiting, ya, ikan, kuda laut. ya. Terus ada lagi nggak yang dalam air? Iya, kura-kura. Ya, kura-kura. Terus Hewan di ini hewan di darat. dan di air, hidupnya darat dan air, apa aja? Katak, Ya, katak. Terus yang terakhir burung, burung di udara. udara. Ya. Kalau yang ini mengklasifikasikan sampah berdasarkan ini tempat sampahnya. Flashback warna biru, sampah jenis apa? Buku, kertas, Oke, yang mana aja? buku, Ya, koran, buku juga, buku, majalah ya. Terus plastik, yang mana aja? plastik, plastik, Ya. Terus cup cup minuman ya. minuman, botol, Yang terakhir, kaca, hmm? lampu, gelas kaca. Oke, sudah? Sudah. Sependapat yang lain? Oke, terima kasih, tepuk tangan. Itu ya, kita bisa memecahkan masalah di depan karena kita tahu apa yang harus kita lakukan. Yang terlebih dahulu kita harus mengklasifikasikan hewannya berdasarkan habitatnya, sampah berdasarkan jenisnya, dan selanjutnya. Nah, itu contoh masalah kecil yang kita temui di kehidupan sehari-hari. Oke, lanjut. Selanjutnya, nih, sebelum ke materi, aku akan menjelaskan dulu tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, diharapkan nanti kalian bisa menjelaskan pengertian dari berpikir komputasional, kemudian mengidentifikasi 4 konsep dasar berpikir komputasional, selanjutnya menggunakan konsep berpikir komputasional untuk menyelesaikan masalah, yang keempat merefleksikan proses berpikirnya dan menarik makna atas cara penyelesaian masalah yang kalian hadapi. Itu tujuan pembelajaran hari ini. Kemudian Ibu juga akan menerangkan sistem belajar kita. Hari ini pembelajaran kita akan dilakukan secara diskusi kelompok. Ya, nanti kelompoknya silakan nanti pilih masing-masing. Satu kelompoknya itu terdiri dari 3 sampai 4 orang. Boleh 3, boleh 4 orang. Kemudian masing-masing kelompok usahakan ada 1 buah handphone yang terhubung ke internet. Ya, nanti setiap kelompok akan mengumpulkan hasil diskusi kelompoknya ke dalam media Padlet. Setelah selesai, setiap masing-masing kelompok mengumpulkan tugasnya, maka setiap kelompok harus mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Boleh semuanya maju atau boleh perwakilannya saja. Ada yang mau bertanya lagi? Jelas? Oke, sekarang kita simak baik-baik ya materi pembelajaran kita hari ini. Nih, apa sih itu berpikir komputasional? Adalah cara kita menyelesaikan masalah dengan menggunakan pendekatan dan teknik secara komputasi. Nah, itu yang dimaksud dengan berpikir komputasional. Jadi cara menyelesaikan masalah dengan menggunakan pendekatan dan teknik yang komputasi. Jadi secara logis dan sistematis. Itu pengertian dari berpikir komputasional. Ya. Jadi ingat, berpikir komputasional berarti cara gimana saya menyelesaikan masalah dengan logis dan sistematis. Itu intinya. Ya, ingat-ingat, itu inti dari berpikir komputasional. Bagaimana cara menyelesaikan masalah dengan berpikir komputasional? Nah, kita harus ingat ada 4 konsep yang harus kita pahami. Yang pertama, dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Dan yang keempat, algoritma.
Itu konsep dari berpikir komputasional. Apa saja tadi yang pertama? Dekomposisi. Kedua? Pola. Ketiga? Transisi. Keempat? Algoritma. Oke. Sekarang kita lihat apa itu dekomposisi. Nah, ini dekomposisi itu artinya kita memecah masalah besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil sehingga mudah dikelola. Jadi dalam satu masalah besar, untuk menyelesaikannya kita pecah dulu masalah besar itu menjadi masalah-masalah kecil tapi masih berkaitan dengan masalah besarnya. Contohnya di sini membuat kue bolu. Nah, kita bagi masalah besar dari membuat kue bolu itu menjadi masalah-masalah kecil. Ya, apa saja kira-kira masalah-masalah kecil yang bisa kita pecah dari membuat kue bolu? Sok bayangkan heula kalian mau bikin kue bolu tapi belum pernah bikin. Kira-kira apa saja yang muncul di pikiran kalian? Kumanya caranya bikin kue bolu? Apa ya bahan-bahan yang saya perlukan buat kue bolu? Kira-kira kue bolu teh dipasakna digoreng, ditumis, dikukus, dipanggang. Ada yang kukus, ada yang panggang kan ya. Nah, itulah kenapa kita harus dekomposisikan dulu masalah besarnya. Ya, contohnya di sini membuat kue bolu. Kita pecah masalahnya menjadi apa saja bahan yang diperlukan untuk buat kue bolu. Itu masalah kecil yang pertama. Pecah lagi masalahnya. Bagaimanakah urutan mencampur adonan? Pecah lagi masalahnya yang ketiga. Dikukus atau dipanggang. Cara masaknya. Nah, itu adalah dekomposisi. Sama halnya misalkan kalian punya masalah bikin kopi manis. Kira-kira dekomposisinya apa? Dekomposisinya mau bikin kopi manis. Kira-kira dekomposisinya apa ya? Masalah kecilnya. Siapkan dulu apa saja yang harus disiapkan. Terus bagaimana takaran kopi dan gula. Tuh. Itu adalah dekomposisi. Jadi masalah besar kita bayangin terus kita pecah jadi masalah kecil gitu ya. Bisa dalam bentuk pertanyaan, dekomposisi atau pernyataan. Itu dekomposisi. Bayang nggak? Bayang? Oke. Selanjutnya kita lihat pengenalan pola. Untuk konsep pengenalan pola ini adalah kesamaan atau pola dalam masalah untuk membantu menyelesaikannya. Itu pengenalan pola. Jadi di sini kita cari pengenalan pola atau pola yang mirip-mirip seperti masalah yang kita temui sehari-hari. Misalkan di sini cara mengocok telur itu mirip seperti cara mengocok telur pada umumnya. Ya, kayak mendadak endok kan dikocok ya. Itu mirip. Kemudian aduk telur dengan tepung mirip mengaduk bubur. Kita bikin bubur itu diaduk. Nah, jadi pola yang hampir sama atau mirip. Kemudian abstraksi itu adalah menyederhanakan masalah dengan fokus pada informasi penting dan mengabaikan yang tidak penting atau tidak perlu. Jadi kita ambil informasi yang penting untuk penyelesaian masalah tersebut. Contohnya di sini yang penting ada telur, tepung, gula dan margarin. Bahan penghias itu bisa kita abaikan, ya.
Jadi bikin kue boluna kalau tidak ada penghias kue bolu. Jadi karena bahan utamanya tetap ada meskipun tidak ada penghias, ya. Yang terakhir algoritma. Nah, algoritma ini langkah-langkah jelas dan berurutan untuk menyelesaikan masalah yang tadi, yang mulai dari siapkan bahan-bahan dan alat, langkah selanjutnya kocok telur dan gula sampai mengembang. Nah, itu termasuk ke dalam algoritma. Jadi menyelesaikan masalah urutannya dari mulai awal sampai akhir atau selesai. Itu algoritma. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kita lanjut contoh yang kedua. Nah, nih. Masalahnya menyusun buku di rak. Kita punya masalah, buku kita itu berantakan, kemudian mau kita susun di rak buku. Biar terlihat lebih rapi bukunya, maka kita susun, kita selesaikan masalahnya dengan gunakan 4 konsep berpikir komputasional tadi. Ya. Yang pertama, kita buat dulu dekomposisinya. Kita pecah dulu masalahnya menjadi masalah kecil. Bayangin dulu di rumah kalian berserakan buku, semua jenis buku ada, buku pelajaran, buku komik, novel dan lain ada, akan kita susun. Masalahnya bisa kita pecahkan, masalah kecilnya di antaranya yang pertama ya kita buat dulu pengelompokan jenis bukunya. Dekomposisinya berarti apa saja jenis buku berdasarkan mata pelajaran. Ya. Kemudian kita menyusunnya itu bagaimana ukuran buku dalam setiap kelompok. Biasanya ukuran buku untuk buku pelajaran itu lebih tebal daripada buku cerita atau buku komik. Nah, kita bisa kelompokkan itu dekomposisi. Kebayang nggak? Abi gaduh buku seueur, pada nyusun apa saja ya kelompok buku mata pelajaran. Kita pilih-pilih dulu tuh seperti pada gambar. Ini mengelompokkan buku berdasarkan mata pelajarannya. Nah, kemudian urutan buku, bagaimana kira-kira urutan atau ukuran buku dari mulai yang lebih tebal sampai yang lebih tipis. Biasanya buku pelajaran itu lebih tebal, sedangkan buku komik lebih tipis. Nah, itu dekomposisi ya. Kebayang? Lanjut? Sekarang kita masuk ke pengenalan pola. Pengenalan pola itu artinya kita mempelajari perihal atau masalah yang mirip. Nah, buku pelajaran biasanya lebih tebal. Itu polanya yang bisa kita ambil dari buku. Kemudian buku cerita biasanya lebih tipis. Itu yang bisa kita ambil dari ketika kita mendekomposisikan buku. Nah, ini contohnya. Pattern recognition atau pengenalan pola. Kita lihat buku teks, dia biasanya lebih tebal, buku cerita biasanya lebih tipis. Ini polanya. Abstraksi. Berarti abstraksi itu kita mencari perihal yang penting dan mengabaikan yang tidak relevan atau kurang penting. Yang penting di sini kita akan menyusun buku berdasarkan jenis buku dan ukuran bukunya. Tadi kan dari atas kita sudah buat polanya, mau menyusun buku berdasarkan jenis buku dan ukurannya. Yang kedua, abstraksi. Hal yang tidak pentingnya itu warna sampul buku. Kita tidak akan menyusun buku berdasarkan warna sampul buku, maka itu bisa kita abaikan, kita sisihkan. Ya, kita bisa susun bukunya berdasarkan jenis dan ukurannya saja. Warna sampul itu tidak penting. Nah, itu ya. Kemudian
Yang keempat, algoritma. Nah, ini langkah-langkahnya. Langkah-langkah bagaimana kita menyusun buku. Ambil semua buku, kemudian pisahkan berdasarkan mata pelajaran, urutkan dari tipis yang tebal, kemudian letakkan di rak sesuai dengan kelompoknya. Nih contohnya. Ini warnanya itu tidak sama dalam satu rak, ada yang hijau, kuning, merah, dan oranye. Karena tadi di sini kita mengabaikan warna sampul, ya warna sampul buku. Yang penting adalah jenis buku dan ukurannya. Sini, tuh. Kita bisa mengurutkan buku dengan kelompok pelajaran dan kelompok cerita dari mulai yang lebih tebal sampai yang lebih tipis. Nih, selesai. Jadi nanti rak buku kalian itu akan rapi. Kelompok pelajaran, ada kelompok non pelajaran dari mulai yang tebal sampai yang tipis. Ini contoh problem solving yang bisa kita temui di kehidupan sehari-hari. Gimana? Ada bayangan? Ada? Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu? Coba Ibu mau kasih sebuah problem solving lagi. Pernah bikin mie instan? Kira-kira apa yang kita dekomposisikan dari masalah membuat mie instan? Menuangkan bubuk, meneteskan air. Apa saja yang dibutuhkan untuk membuat mie instan? Tuh. Kemudian bagaimana cara urutan membuat mie instan? Polanya yang mirip, rebus air sampai mendidih, itu ya. Kemudian selanjutnya mengaduk mie menggunakan boleh. Abstraksi yang paling penting. Ya, ada bumbu, ada mie. Yang tidak pentingnya bahan. Kalau ya benar, toppingnya itu kalau tidak ada topping ya bisa kita kesampingkan, kayak toppingnya kayak sosis, telur atau keju gitu ya. Nah itu, jadi itu tidak terlalu penting. Bisa kita buat mie kalau tidak ada topping? Bisa. Jadi topping itu bahan pelengkap tuh. Nah, udah sampai abstraksi, Pak? Sekarang kita susun algoritmanya dari membuat mie. Panaskan air, kemudian masukkan mie ke dalam panci atau air mendidih. Yang ketiga, masukkan mie ke dalam mangkok atau piring. Keempat, aduk mie. jahit, angkat mie, tiriskan mie ke dalam mangkok atau piring. Udah itu diaduk rata, terus diemam atau selesai. Seperti itu ya. Ada bayangan? Oke. Kalau ada bayangan sekarang, nah seperti tadi, kalian silahkan buat kelompok, masing-masing sekelompoknya itu 3 atau 4 orang. Nanti kita akan memecahkan masalah ini di depan. Kita akan memecahkan masalah Chandra yang tidak bisa masak nasi goreng. Ya, ini masalahnya. Bagaimana cara memasak nasi goreng? Ya. Ini nanti dibaca setiap kelompok. Nah, kita akan gunakan konsep berpikir komputasional untuk menyelesaikan permasalahan Chandra tidak bisa masak nasi goreng. Tuh, ya. Cok, baca soalnya.
Sudah duduk per kelompok? Perhatikan ya. Nanti setiap kelompok akan dikasih LKPD. Di sini ada soal. Kemudian di bawahnya itu ada tabel yang isinya itu perintah. Tapi perintah itu acak. Jadi dalam tabel ini ada perintah dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma dalam masalah yang tadi membuat nasi goreng. Tugasnya bagaimana? Setiap kelompok silakan kalian identifikasi dalam tabel ini mana yang termasuk ke dalam bagian dekomposisi. Ini dari 18 perintah atau tabel pernyataan di sini. Kemudian mana yang termasuk ke pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Nah, ini adalah langkah awal kalian bagaimana pemahaman kalian tadi dalam konsep berpikir komputasional. Jika di sini kalian sudah benar mengidentifikasinya, berarti nanti kalian bisa mencoba membuat konsep berpikir komputasional sendiri. Nah, di sini masih Ibu bantu dengan membuat tabel pernyataan ya. Jadi kalian tinggal mencocokkannya saja. Ya, nanti pindahkan. Kira-kira tabel nomor 1 ini masuk ke dalam dekomposisi, pola, abstraksi, atau algoritma. Paham nggak? Paham. Yang laki-laki paham nggak tugasnya? Jadi kalian bukan membuat dari awal ya. Di sini udah Ibu bikin pernyataan perintah-perintahnya. Kalian tinggal ya mencocokkannya itu. Ya, Pak. Nanti kalau sudah selesai, sudah ada bayangan, silakan masing-masing kelompok scan yang ini. Scan barcode yang ini untuk menuliskan jawaban diskusi kelompoknya di sini di Padlet. Oke. Di Padlet. Hah? Oke. Silakan ini. Pakai HP. Soalnya jangan dicoret-coret ya. Nih. Apa? Anak masuk kelompok sini. Nah, jadi duduknya di sini. Nah, di sini. Coba kelompok ini HP-nya yang mana yang mau dipakai? Buka. Selesai. Kita lihat udah masuk kelompok Desi, Sarli, udah 3 kelompok. Kelompok yang lain yuk 5 menit lagi.
Saya dari kelompok Ampas akan mempresentasikan hasil satu satu no kelompok dari kelompok yang pertama nanti siap ya, kelompok Elisa. Oke, 1, 2, 3, 4, 5 sudah 5 kelompok. Kirim, tos dikirim. Tosnya. Sekarang duduknya yang rapih lagi, perhatikan ke depan, kita mulai presentasi. Silakan perwakilan kelompok Eliza. Sok, ingat. Eliza, satu orang aja nggak? Ya. Kelompok Eliza, Nela, Novalin, Sinzi. Oke, ya. Sok Eliza sama Alim ke depan. Sok. Gantian yang berbicara. Yang ini ya, kali di sebelah sini. Udah yang lain, teman-teman yang lain, perhatikan kelompok Eliza sama Alin mau mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka. Sebutin aja. Eliza, Naila, Novalin, Sinzi akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang lain perhatikan ya, tidak ada suara. Nama masalah yang diselesaikan adalah membuat nasi goreng. Pemecahan masalah diuraikan sebagai berikut. Dekomposisi. Apa saja bahan dan alat yang dibutuhkan? Bumbu dasar apa saja yang wajib ada? Bagaimana cara menyajikan nasi goreng agar menarik? Pengenalan pola. Potongan bumbu seperti biasa, tumis bumbu mirip goreng telur, aduk mirip campur nasi. Abstraksi. Yang penting ada nasi, telur, bumbu dasar, dan minyak goreng. Bahan pelengkap lainnya jika tidak ada maka abaikan. Algoritma. Siapkan bahan: nasi, telur, bawang putih, bawang merah, minyak, garam, kecap. Lalu kupas dan potong bawang, panaskan minyak di wajan, tumis bawang hingga harum. Masukkan telur, orak-arik hingga matang. Masukkan nasi ke dalam wajan, tambahkan kecap dan garam. Aduk semua hingga rata dan matang. Sajikan di piring. Nasi goreng siap disantap. Oke. Kelompok lain ada tanggapan? Ada yang mau menanggapi, menambahkan? Cukup? Cukup? Oke, tepuk tangan untuk kelompok Elisa.
kelompok Eliza. Sekarang berikutnya kelompok Rafa, Idan, Febri. Sini ke depan, tuan weh. Yuk. Sini. Siapa yang mau pertama ngomongnya? Yang lain dengarkan ya. Silakan kelompok Rafa mulai presentasinya. Mana? Sebutin dulu nama kelompoknya siapa. Yang lain dengarkan. Nama siswa Rafa, Idan, Febri. Terus nama masalah. Nama masalah yang diselesaikan adalah cara membuat nasi goreng. Pemecahan masalah diurutkan sebagai berikut. Dekomposisi. Apa saja bahan-bahan dan alat yang dibutuhkan. Bumbu dasar apa yang wajib ada. Pengenalan pola. Potong bumbu seperti biasa. Tumis bumbu mirip goreng telur. Aduk mirip nasi. Sok gantian namanya abstraksi. Lalu kupas dan potong bawang. Panaskan minyak di wajan. Bahan perlengkapan lain, jika tidak ada abaikan. Algoritma siapkan bahan. Nasi, telur, bawang putih, bawang Merah. minyak, garam, kecap. Yang penting ada nasi, telur, bumbu dasar, dan minyak goreng. Aduk semua hingga rata dan matang. Sajikan di piring. Nasi goreng siap disantap. Oke. Kelompok lain ada yang bisa menambahkan? Oke, ya. Di sini ada dalam algoritma yang penting ada nasi, telur, bumbu dasar, dan minyak. Harusnya ini di mana? Abstraksi. Ya, di abstraksi. Sedangkan yang lalu kupas dan potong bawang harusnya ada di ya, ada di algoritma. Jadi kebalik ya, kelompok apa? Ya, ini nanti dibenarkan. Kemudian kelompok selanjutnya, kelompok Desi. Mana? Sok maju 2 orang ke depan. Nanti siap kelompok Ihsan Ridwan. Sok kelompok Desi dulu. Ayo. Maju 2 orang. Ya, siapa yang mau pertama? Iya, Bu. Siapa dulu, Bu? Sebutin dulu. Mana ini ya? Nih. Namanya. Nama siswa Yang lain perhatikan kelompok yang lain. kelas 7D. Nama masalah yang diselesaikan, bagaimana cara memasak nasi goreng. 2. Pemecahan masalah diuraikan sebagai berikut. Dekomposisi, apa saja bahan-bahan dan alat yang dibutuhkan. Bumbu dasar apa saja yang wajib ada. B. Pengenalan pola, masukkan nasi ke dalam wajan, aduk mirip campur nasi. Masukkan telur, orak-arik hingga matang. C. Abstraksi.
Yang penting ada nasi, telur, bumbu dasar, dan minyak goreng. Tambahkan kecap dan garam, aduk semua hingga rata dan matang. Bahan pelengkap lainnya jika tidak ada maka abaikan. Kelompok kedua nanti siap-siap. Algoritma nasi, telur, bawang putih, bawang merah, minyak, garam, dan kecap. Dah. Oke. Ada yang mau menanggapi kelompok isi? Yang bagian algoritmanya bagaimana? Perlu dilengkapi tidak? Perlu ya, karena masih banyak yang tertinggal. Nanti di bangku diperbaiki lagi. Satu kelompok lagi. Ya. Ihsan Ridwan. Ya. Siapa yang mau berbicara duluan? Saya ingin mempresentasikan diskusi Yang kami. lain dengarkan ya. 1. Nama masalah yang diselesaikan, cara memasak nasi goreng. 2. Pemecahan masalah diurai sebagai berikut. A. Dekomposisi. 1. Nasi, telur, minyak, bawang putih, bawang merah, garam, kecap. Kelompok terakhir nanti 2. Lutfi, Raffi, Garam, Ammar, kecap. siap-siap. 3. Tambahkan topping. Pengenalan pola. 1. Potongan bumbu seperti biasa. 2. Tumis bumbu seperti goreng telur. 3. Aduk mirip campur nasi. Abstraksi. 1. Yang penting ada nasi, telur, bumbu dasar, dan minyak goreng. 2. Bahan pelengkapnya lainnya jika tidak ada maka abaikan. Algoritma. Memanaskan minyak di wajan, lalu kupas dan potong bawang. 3. Tumis bawang hingga larut. 4. Masukkan telur, orak-arik hingga matang. 5. Masukkan nasi ke dalam wajan. 6. Tambahkan kecap dan garam. 7. Aduk semua hingga rata dan matang. 8. Sajikan di piring. 9. Nasi goreng siap. Oke. Selesai. Bagaimana tanggapan kelompok lain? Bagus. Oke, silakan. Tepuk tangan. Terakhir, kelompok Akbar. So, siapa yang duluan mau bicara? Raffi, Nama siswa Lutfi Raffi Akbar. Lutfi kelas 7D. Itu nama masalah yang diselesaikan, membuat nasi goreng. 2. Pemecahan masalah yang lain tolong perhatikan ya. sebagai berikut. Dekomposisi apa saja bahan-bahan dan alat yang digunakan. Bumbu dasar apa saja yang wajib ada. Bagaimana cara menyajikan nasi goreng agar menarik. Menggunakan pola potongan bumbu seperti biasa. Tumis bumbu Mirip goreng telur, aduk mirip campur nasi. C. Abstraksi. Panaskan minyak di wajan, masukkan nasi ke dalam, masukkan telur, orak-arik hingga matang. Tambahkan kecap dan garam. Algoritma, sajikan di piring. Nasi goreng siap disantap. Oke, ada tanggapan kelompok yang lain? Bagus. Iya. Oke, terima kasih ya untuk semua kelompok yang sudah presentasi. Oke, Ibu review dulu ya hasil presentasi hari ini. Hampir 95% kalian sudah bisa memecahkan masalah
tadi masalahnya itu membuat nasi goreng dari mulai dekomposisi, pola, abstraksi sama algoritma. Kalian sudah mulai memahami ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Sudah paham? Oke, tadi kalian sudah belajar tentang memecahkan masalah dengan berpikir komputasional. Nah, kira-kira apa yang bisa kita ambil untuk pembelajaran hari ini? Kerja sama tim. Kemudian kalian bisa memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bisa meningkatkan kreativitas dan logika dengan cara berpikir sistematis ya. Nah, jadi kesimpulan hari ini, dengan cara berpikir yang sistematis, maka kita bisa menyelesaikan masalah yang lebih logis dan lebih rapi ya. Baik itu masalah yang besar maupun yang kecil. Nah, nanti di rumah kalian bisa mencoba menyelesaikan masalah sederhana, bisa seperti contohnya merencanakan liburan, atau bermain game, atau membuat jadwal belajar di rumah. Itu ya. Oke, untuk pembelajaran minggu depan, kalian baca lagi di rumah halaman 29. Nanti kita akan coba menyelesaikan masalah yang ada di sana ya, tentang algoritma di sana. Sebelum Ibu tutup, ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada. Kalau tidak ada, terima kasih. Silakan istirahat.